Hanifah, itu orang yang meninggal ini sama dengan orang yang dinyatakan pailit. Dia betul hartanya disita, bukan lagi milik dia, tapi tetap diberikan kepadanya sekedar kebutuhannya. Nah, maka orang meninggal inilah kebutuhannya sampai dia terkuburkan. Dan ini pula yang dipakai di Indonesia. Orang yang meninggal, maka biaya pemakaman dia itu diambil dari harta warisannya itu. Sampai biaya kebutuhan 7 malam sampai 40 malam itu 7 malam. Sampai dia terkubur saja. Sampai itu Pak ya. Ya kalau di sini kan ada istilah sampai biaya sedekah 7 malam, 40 malam. Cari yang lain aja, Pak. Cari dana dari lain aja. Kalau ini Pak, yang punya anak, ya kan, nggak punya istri, punya saudara, di atas masih ada satu. Itu yang atas dapat nggak? Di mana di atas? Nah, apa kalau kanan kirinya ada, bawah nggak ada? Iya. Atas masih ada satu, itu dapat nggak? Tapi bukan atas langsung, adik bapak atau kakak bapak gitu. Ya. Dapat nggak ya? Jadi tadi masalah kalau ke bawah tadi aulad tadi dikatakan cucu dan seterusnya ke bawah, ke atas juga begitu. Aba itu artinya bukan ayah kita saja, tapi kakek juga, kakek dan seterusnya ke atas lurus pada garis keturunan yang laki-laki. Kenapa? Ya seperti Nabi Adam tadi, kita tetap mengatakan Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, ayah seluruh manusia. Kenapa? Karena apapun ceritanya, kita semua pasti nanti ketemu garis keturunannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Artinya kakek yang berada pada garis keturunan laki-laki lurus ke atas itu tetap mendapatkan warisan, dengan syarat yang di bawahnya tidak ada. Kakek dapat warisan apabila ayah kita sudah tidak ada. Nah, kemudian kakek buyut kita dapat warisan kalau kakek dan ayah kita tidak ada. Itu seperberapa nggak diketahui Ustaz ya? Itu sama bagiannya dengan ayah tadi, karena dia menggantikan ayah. Seper-6 apabila si mayit punya anak, kemudian apabila si anak tidak ada atau si mayit tidak meninggalkan anak, bagiannya adalah sebagai asobah. Nah, jadi ayat itu tadi, ayat keberapa tadi itu? Ayat ke-11 ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, aba'ukum, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian tidak tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih memberi manfaat kepada kalian semua. Oleh karena itu, ya Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu secara pasti, maka biarkan Allah yang mengatur itu. Nah, apapun ceritanya nanti, maka ini adalah ketentuan fariidatan minallah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Nah, bagian-bagian yang telah ditentukan, fariidah itu juga berarti kewajiban, wajib ini dilaksanakan. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu Maha mengetahui. Tidak mungkin Allah itu tidak paham, tidak mungkin Allah itu tidak tahu mana yang lebih baik kepada kita. Tidak mungkin kita lebih paham daripada Allah, sehingga hukum yang diturunkan oleh Allah itu kita anggap tidak sejalan dengan kemaslahatan kita. Tidak mungkin itu. Wallahu hakim. Hakim itu maha bijaksana. Apa yang dilakukan Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Nah, kembali kepada persoalan tadi, hak-hak yang harus kita tunaikan sebelum membagikan warisan. Maka yang pertama, setelah tadi biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang yang berjaminan. Maksudnya ada disebut al-huquq al-muta'alliqah bil mal, hak-hak yang melekat pada harta. Artinya apabila kita punya hutang, kemudian kita jaminkan rumah kita, maka rumah ini adalah hak orang yang mempiutangi kita. Misalnya kita punya uang 2 miliar, kemudian kita berhutang, kita punya ada uang, kita punya harta, total harta kita 2 miliar, termasuklah di situ rumah yang seharga 1,5 miliar. Nah, rupanya kita juga berhutang, hutang kita itu 1,5 miliar pula, kita jaminkanlah rumah ini. Maka begitu kita meninggal, rumah ini harus segera diserahkan kepada
orang yang mempiutangi. Tidak boleh kemana-mana. Walaupun misalnya dia juga punya hutang kepada yang lain. Nah, misalnya kita adik kakak ini, karena adik kita dia minjam uang 2 miliar kita pinjamkan. Jaminannya apa? Masa kita sama kita pakai jaminan, nggak usah lah. Kemudian dia pinjam uang lagi kepada yang lain. Nah, dia pinjamnya ke Pak Rin 1,5 miliar. Jaminannya ini rumahnya. Begitu dia meninggal, rumah itu diserahkan kepada Pak Rin untuk melunasi hutangnya. Yang hutang 2 miliar tadi gimana? Ya dari yang tersisa. Tinggalnya cuma 0,5 miliar, berarti 0,5 miliar lah. Jadi gimana? Ya itu salah Anda kenapa menghutangi orang tidak punya jaminan. Setelah 7 malam setelah 7 malam baru tidak ada 7 malam itu. Kalau bisa segera dilaksanakan. Terlalu. Tapi Ustaz, ada satu persoalan yang lumayan gangguan Pak. Begini, ada seorang janda meninggal, ke atas nasab dia udah nggak ada, yang ada ke samping. Dalam artian saudara dia laki-laki 2, saudara perempuan dia 4. Secara hukum bernegara dia punya anak 1 perempuan. Itu bagaimana? Hukum bernegara punya anak. Secara hukum bernegara dia punya anak 1 perempuan, tapi secara hukum agama dia tidak punya anak. Dia laki-laki perempuan yang meninggal. Janda perempuan. Janda. Maksud bernegara punya anaknya gimana? Di dalam akte keluarga, itu anak dia kandung. Tapi secara agama dia tidak pernah melahirkan. Tidak pernah melahirkan anak pungut. Anak pungut. Jadi anak pungut itu tidak anak. Artinya Di dalam bernegara dia anak kandung. Berarti kenapa bisa jadi anak kandung? Karena mungkin si janda ini waktu hidup dia anak yang dia angkat ini dia jadikan di akte atau di kartu keluarga sebagai anak kandungnya, karena berhubung waktu itu dia PNS. Jadi untuk warisan keluarga dia jadikan anak itu jadi anak kandung. Itu bagaimana? Berarti sebenarnya ada pemalsuan dari awal, karena mengadopsi anak itu tetap tidak bisa menaikkan statusnya sebagai anak kandung. Nah, berarti di situ sudah bermasalah. Tapi taruhlah itu tidak dianggap sebagai tidak kita perkarakan, tetap saja itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum bahwa dia menjadi anak kandung. Tapi si anak bisa menuntut dong secara bernegara, dan sebenarnya bisa dibalikkan telah terjadi penipuan dokumen. Nah, penipuan, sedangkan si anak ini kan maksudnya dia nggak tahu apa. Secara akte kelahiran ibu dia, secara kartu keluarga ibu nah, dia. Itu dia akte kelahiran itu harus dibuktikan palsu. Nah kan begini, kenapa dia biasanya jadi berkasus? Ada yang menuntut dan ada yang menolak. Pertama, kalau hukum dasarnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun dia itu melalui wasiat dari si ibunya, di dalam negara kita ada wasiat yang diwajibkan 1/3. Tetapi itu pun lemah. Namun sebaiknya si ibu itu harus tulis bahwa ini diwasiatkan untuk anaknya sekian. Kemudian yang kedua, dia menjadikannya sebagai anak kandungnya itu adalah kesalahan fatal, dosa besar, bertentangan dengan syariat. Bahkan untuk membatalkan pengangkatan anak dalam Islam itu tabani namanya. Bagaimana cara Allah? Pertama, seorang anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Itu katanya berkulit hitam, menikah dengan salah seorang masih terhitung kerabat jauh Rasulullah, namanya Zainab binti Jahsy, perempuan yang cantik. Nah, di awalnya Zainab ini agak menolak, tapi begitu Rasulullah katakan Rasulullah yang melamarkan, keluarganya terima. Tapi pada akhirnya mereka bercerai juga. Mereka bercerai. Allah perintahkan Nabi menikahi Zainab binti Jahsy ini. Dan itu di tengah masyarakat Arab dahulu aib. Orang menikahi, kenapa? Karena Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah ini sebagai anaknya. Ketika Zaid bin Harithah ini adalah budak, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau beranjak remaja, datanglah orang tuanya meminta kembali akan ditebusnya. Kata Nabi, silahkan tanyalah anak itu.
Kalau dia mau ikut kalian, bawalah, tak usah ditebus, langsung merdeka. Tapi kalau dia pilih tinggal, jangan ganggu ya, kata Nabi. Maka ternyata Zaid bin Harithah memilih tetap bersama Nabi. Karena orang tuanya merasa sedih, gimana pula lah anak ini. Maka Rasulullah umumkan di Ka'bah, hari ini Zaid ini adalah Zaid bin Muhammad. Saya angkat dia jadi anak saya, anak kandung saya, kata Nabi. Nasabnya kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, tidak lagi kepada ayahnya. Maka ayahnya menjadi senang gitu. Berarti anaknya sudah merdeka, menjadi orang terhormat. Karena keluarga Nabi termasuk keluarga terhormat di kota Mekah itu. Akhirnya mereka ridho. Tapi pada akhirnya Allah perintahkan untuk menghapuskan hukum tabani, namanya hukum mengangkat anak. Tidak boleh lagi dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid, kembalikan Zaid bin Harithah. Bahkan caranya itu dengan cara yang sangat sangat tegas sekali, sangat frontal. Rasul Allah perintahkan Nabi menikahi Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab itu kalau ada apa-apa di antara istri Nabi itu, dia ini, saya paling istimewa, nikah saya itu dari langit, katanya. Allah yang perintahkan. Nah, artinya itu dibatalkan dalam syariat kita. Jadi secara hukum itu tak bisa. Nah, di dalam bernegara, kalau kemudian misalnya si anak itu menuntut, kalau yang lain-lain diam, kan secara persoalan hukum tak ada, selesai. Tapi kalau misalnya ada yang membantah, ada yang ini, akan menjadi kasus. Nah, kalau misalnya dia akan dimenangkan, caranya itu berarti telah ada penipuan dokumen sebenarnya. Dibatalkan lagi dari awal. Harus ya, ditelusuri lagi. Kenapa bisa muncul akta kelahiran begini? Dari kecil Pak kita. Ya, artinya walaupun dipelihara, akta kelahiran itu kan saksi atau sertifikat bahwa si fulana ini, wanita ini yang mengeluarkan dia, keluar dari rahim dia. Nah, ini kan tidak ada. Nah, berarti kan ada penipuan di situ. Menyalahi. Ya, Administrasi harusnya. tadi. Ya, ada maladministrasi, harusnya aktanya itu adalah akta pengangkatan anak. Oh, ada satu pengangkatan anak. Ya, akta Karena adopsi. tujuannya ini Ustaz. Kalau dia masuk di akte kelahiran dan karena ibu ini PNS, ini kan ada Banyak sambutan. Biologis sama anak syar'i. Karena anak biologis berarti tadi itu nggak masuk, kan nggak ada hubungan biologis. Beda pula itu. Secara syar'i, secara hukum negara. Dia nuntutlah ke negara, kalau menurut agama dia nggak dapat. Tidak begitu. Kalau hukum syar'i, menuntut ke negara. kalau hukum syar'i itu bukan hukum negara. Hukum syar'i itu hukum syariat, itu hukum Allah. Nah, hukum negara bisa sesuai dengan hukum syariat, bisa tidak. Nah, begitu. Tapi apabila hukum negara tidak sejalan dengan hukum syariat, nah di situ dilemanya nanti. Jadi harus dicari jalan tengahnya bagaimana. Tetapi secara hukum negara pun itu sudah menyalahi aturan. Ada yang tidak benar di situ proses awalnya. Nah, mungkin itu tadi niatnya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi tetaplah itu keuntungan dengan cara-cara yang sah. Tapi menangnya kalau di negara, kalau mati di negara, selesai utang kan. Ya, Hukum negara kan gitu. Kalau kita utang di bank mati ya udah selesai. Nggak Utang mulai lunas. nggak suruh Asuransi. Iya, asuransi. nggak suruh orang itu anaknya hukum negara. Tapi kalau udah tua nggak bisa berutang. Kakak saya berutang nggak bisa. Itu kemana itu Ustaz? Negara mengesahkan ya mudah memang betul udah lunas Pak. Tapi aku nggak bisa kata agama itu. Nah, begini, sebenarnya dalam agama kita juga, begitu kita meninggal, hapus sudah hutang kita itu. Tapi kok ahli waris itu Dan banyak Nah, bukan ahli waris Menanggung. yang menanggung itu kan harta warisan kita. Dari harta warisan itu yang diambilkan, bukan ahli waris kita. Iya. Ya, artinya itu belum jatuh menjadi harta warisan. Harta warisan itu setelah semua hutang-hutang itu dikeluarkan. Kalau masih tersisa, itulah yang disebut Dalam dengan artian harta itu tetap warisan. harus dibayar secara agama. Secara agama, makanya nanti kalau misalnya itu dianjurkan untuk dibayar. Kalau tidak, ya tetap akan menjadi tanggungan dia sampai dia hari kiamat. Nah, makanya kalau kita berutang ditulis itu, diwasiatkan. Nah, tolonglah kalaupun misalnya kita tidak sempat bayar, tolonglah bantu kita. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika ada orang berhutang, beliau tanya, ini ada yang meninggal dalam keadaan berhutang, saya tak mau menyolatkan sampai ada yang mau membayarkan hutangnya.
Nah, jadi begini Bapak, kan kemarin kita bercerita tentang zakat, ya kan? Jadi salah satu fungsinya zakat itu, nanti kan orang kalau begitu cuman lah nanti saya mau orang ini memang perlu uang 100 juta untuk menyekolahkan dan segala macamnya. Malas lah kita minjam, nanti hilang duit kita. Gimana caranya? Kalau betul dia perlu pinjamkan, yang menjamin hutang kita itu zakat. Kan al-gharimin itu salah satu fungsinya. Dia meninggal atau berhutang kemudian tak mampu membayarnya. Gharim berarti dia. Berapa hutangnya? 100 juta. Berhak dia mendapatkan zakat 100 juta. Bukan satu kain sarung, bukan satu kilo beras, tapi 100 juta. Nah, itulah yang akan membuat masyarakat tentram. Kenapa? Karena harta itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan bijak. Nah, termasuk di situ misalnya ada orang yang 100 juta dia, kemudian kebetulan ada orang kaya di sini, daripada keluarganya gimana, dah saya talangi dulu 100 juta. Habis uangnya pakai untuk situ. Bisa dia nanti menagih ke zakat atau ke yang lain. Nah, itu anjuran dalam Islam. Jadi ketika kita meminjamkan pun kita tidak merasa was-was. Tetapi sebalik itu Islam juga tidak. Ini bukan berarti menganjurkan kita untuk mudah-mudah berhutang, tidak. Nah, berhutang itu dimakruhkan dalam Islam. Tapi kalau ketika orang berhutang itu artinya betul-betul dalam keadaan terdesak, harusnya begitu. Makanya Allah katakan, "Wa may yuqridillaha qardan hasanah." Seolah kita menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu dia. Mungkin gimana? Masih bisa? Ini kakek. Kebetulan anak saya cuma satu perempuan. Cucunya Terus cucu. Nah, rata-rata yang membuat orang celaka itu kan yang dia sukai. Mabuk-mabukan itu kan orang suka. Kenapa dia cari terus? Tandanya dia suka, tapi itu yang membuat akalnya rusak. Dan sebaliknya ada hal-hal yang tidak kita sukai. Obat, mana pula ada orang suka minum obat. Nah, kebetulan saya tadi minum obat ini jam berapa ya? Jam 3. Sakit gigi. Nah, karena sakit, dengan minum obat kita bisa jumpa. Kalau tidak bisa. Tidak kita sukai tapi mendatangkan kebaikan. Maka rujukannya itu adalah supaya bisa menetralisir rasa suka dan tidak suka itu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim mengatakan, dengan apa lagi kalian bisa melaga Al-Quran ini? Ayo keluarkan akal siapa yang paling hebat, pikiran siapa yang paling paten. Nah, ini lawannya, Al-Quran bisa menandingi Al-Quran. Nah, kalau sudah ini yang kita ikuti, insya Allah segala masalah-masalah itu akan bisa kita kesampingkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagian-bagian warisan yang lain. Semoga Allah beri kita kesempatan untuk menuntaskannya dan tentunya juga mengamalkan ini dan tentunya ajaran-ajaran dan perintah Rasulullah yang lainnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.